نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حضرات المكرمون والمكرمات جماعة insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini adalah kalimat tasyakkur. Syukur atas segala nikmat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita karunia, begitu banyak memberikan kepada kita nikmat. Mudah-mudahan dengan kita aplikasikan dalam bentuk ibadah dan taat, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini rasa syukur kita kepada Allah yang sudah dijadikan oleh Allah. Pasti nikmat-nikmatnya akan diberikan, ditambahkan untuk kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam senantiasa kita tujukan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan pertolongannya, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Di dunia insyaallah kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa ziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Jibril mengatakan bahwasanya bagaimana menggapai kiat-kiat hidup yang sukses. Saya terngiang ada satu statement baginda Nabi, hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, alamatus syaqawa arba'ah. Tanda-tanda orang yang celaka ada 4 perkara. Wa alamatus sa'adah arba'ah. Dan tanda-tanda orang yang bahagia menggapai hidup yang berkah juga ada 4, berarti lawannya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda orang yang celaka, tanda orang yang enggak mendapatkan kebahagiaan, artinya dia akan merugi. Yang pertama adalah nisyanul dzunub al-madiyah. Dia melupakan dosa dan salahnya yang telah dilakukannya. Jadi kalau ada orang melupakan, tidak peduli dengan salah dan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah, ini kata Nabi min alamati syaqawah, termasuk tanda-tanda orang yang celaka. Tapi sebaliknya, orang yang pengen berkah, orang yang pengen barokah, orang yang pengen sukses, sa'adat, hidupnya bahagia, fitinu dunia al-akhirah, adalah dzikrul dzunub al-madiyah. Mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat dosa yang telah kita perbuat. Ini tanda orang yang bahagia. Ya Rob, kemarin saya melakukan maksiat. Ya Rob, kemarin saya ngomongin tetangga. Ya Rob, kemarin saya berbuat zalim. Ngaku di hadapan Allah, kemudian memohon ampunan Allah, menyegerakan memohon ampunan. Ini merupakan tanda orang yang bakal mendapatkan sa'adat. Makanya kata Allah apa? Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Bersegeralah Anda, kata Allah, mencari ampunan Allah. Ini kenapa Allah khitabnya kepada kita wasari'u, segera. Sebab model kayak hamba-hambanya kayak kita ini yang lalai, banyak yang tidak peduli dengan ampunan Allah. Ketika Allah perintahkan wasari'u, segeralah, banyak yang lalai.
Ntar aja saya ke masjid, saya ntar aja ikut berjamaah kalau udah pensiun, kalau udah usia sekian. Kan banyak orang yang seperti itu ya, niatnya ntar pensiun dia ke masjid, dia ikut kumpul di majelis ilmu, enggak taunya belum pensiun Allah kasih sakit dia, Allah kasih stroke. Orang kalau udah stroke udah nggak bisa ikut pengumpulan, ikut kumpul-kumpul, ikut ke masjid, yang dipikirkan ya sembuh, sakit, ngeluh. Maka kata Allah, segera kau cari ampunan Allah. Inilah yang disebut dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu ausa, lebih luas daripada salah dan dosa kita. Kita sering mengatakan, saya udah terlanjur berbuat dosa, begitu banyak salah dan dosa yang telah saya bikin, mungkin Allah gak bakal ngampunin, ini salahnya kita. Padahal rahmati ausa, kata Allah, rahmatku, kasih sayangku sangat luas. Saya teringat permohonan Nabi. Ada hadis yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala tentang taubat. Ruwiya an Ibrahim alaihi salatu wasalam, hadis yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril alaihi salatu wasalam. Jibril datang kepadaku wa yaqulu, dan berkata, ya Muhammad, inna rabbaka yukrimuka salat. Ya Muhammad, Tuhanmu memberikan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan seraya berkata, man taba min ummatika wa mata qabla mauti wa tab, man mata min ummatika wa taba qabla mautihi bisanna qubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, kata Allah, barang siapa umatmu yang mati, namun sebelum matinya dia sempat bertaubat dalam waktu 1 tahun, maka taubatnya diterima oleh Allah. Sekarang bulan Juni, tanggal berapa Bu? Tanggal 3, tanggal 4. Taubat sekarang tanggal 4 Juni, mati di bulan Desember, taubat kita diterima apa? Enggak. Entar nunggu Juni tahun depan. Jadi kata Allah, umatmu mati, namun sebelum matinya dia sempat bertobat, waktunya 1 tahun, baru diterima taubat. Apa kata baginda Nabi? Ya Jibril, as-sanatu li ummati katsira. Wahai Jibril, 1 tahun bagi umatku begitu lama. Sebab begitu banyak melakukan kesalahan. Sadar manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Nggak mungkin dong kita jaga taubat kita 1 tahun. Kadang-kadang seharinya susah. Pagi udah niat, gua nggak ngomongin orang, entar kena nggak dikit ngomongin lagi, gua nggak mau maksiat dah, keluar dikit maksiat. Satu tahun, bayangkan ya. Jadi bapak mati sekarang nih, syarat taubatnya diterima 1 tahun dulu. Kata Nabi, waduh 1 tahun repot. Minta khafifin Ibrahim, minta keringanan. Malaikat Jibril kemudian menghadap Allah, gak lama datang lagi memberikan keringanan 1 bulan. Man mata min ummatika wa taba qabla mautihi bisyahri qubilat taubat. Muhammad, umatmu mati nih, dalam waktu 1 bulan dia bertobat, taubatnya boleh diterima. Kalau belum 1 bulan gak diterima. Tanggal 3 Juni taubat, baru tanggal 30 Juni meninggal. Taubatnya diterima? Dapat ampunan Allah kan? Enggak.
Allah, kata Nabi Muhammad, asyahru li ummati katsirun. Ya Jibril, 1 bulan bagi umatku begitu lama, wahai Jibril. Minta keringanan lagi, turun jadi 1 minggu. 1 minggu kata Nabi lama juga. Turun jadi 1 hari. 1 hari kata Nabi lama juga. Turun sampai 1 jam. Man mata min ummatika wa taba qabla mauti bisa'ah qubilat taubatu. Muhammad, barang siapa umatmu yang mati kemudian sebelum matinya dia bertobat, waktunya 1 jam, taubatu qubilat, maka taubatnya baru diterima. Jam 5 taubat, jam 6 kurang 5 mati. Diterima nggak taubatnya? Belum sejam. As-sa'atu li ummati katsira ya Jibril. Wahai Jibril, 1 jam bagi umatku begitu lama. Ya Allah, jasa Nabi Muhammad begitu nggak habis-habis. Azizun alaihi wa alaikum harisun alaikum. Ya Allah, bela habis-habisan bu, bela habis-habisan kita umatnya. Apa Allah bilang taubat 1 tahun dikurangi 1 bulan, dikurangi 1 minggu, dikurangi 1 hari, dikurangi 1 jam. Kata Nabi masih bilang as-sa'atu li ummati katsira ya Jibril. 1 jam bagi umatku begitu lama. Malaikat Jibril bergeleng-geleng, Masya Allah, nih orang bela umatnya habis-habisan, nolongin umatnya habisan, gak pandang pokoknya, Masya Allah. Maka datanglah firman Allah, wahai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang mati kemudian ruhnya belum sampai di gharghar, dia sempat bertaubat walaupun sedikit lagi mau selesai, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Cuman kan permasalahannya kita gak kepengen taubatnya pas mau mati, susah. Ya kan? Ketika kita ngelihat sakaratul maut, banyak orang yang Allah sulit sakaratnya. Makanya ada doa Nabi, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah proses sakarat kami. Sakarat artinya kesakitan. Nabi sendiri Pak, Bu, Nabi yang kata Allah, ya Jibril wa ya Israil, idza qabada ruha habibi iqbid birrifqi wa bilutfi. Kata Allah, Israil, kalau nyabut ruh kekasihku, cabutnya pelan-pelan, jangan kasar-kasar. Kata Allah, lembut. Itu malaikat Israel dapat pesanan dari Allah. Pertanyaannya, kira-kira ketika Israel nyabut ruh ibu bapak dipesan kagak Allah? Cabut tuh ruhnya jamaah masjid Al-Ikhlas, pelan-pelan, pakai disuruh kan? Agak boro-boro rajin amat ya. Tapi ketika dapat pesanan, bahkan malaikat Israel pesan. Kita buka bab ketika indah wafat Rasulullah SAW, para sahabat keluarga menyaksikan bagaimana Rasulullah merasakan sakitnya. Bahkan malaikat Israel izin, ista'adzana Israel, malaikat Israel izin kepada baginda Rasul. Ada jamaah sini mau mati, malaikat Israel izin dulu. Bang, Bu, izin, boleh nggak nyawanya saya cabut? Jawaban ibu apa? Jawaban bapak apa? Jangan Pak, jangan. Ya, kreditan alias saya belum selesai, kreditan Supra saya belum selesai, motor saya. Ini kata Nabi, kalau memang sudah jadi ajalku silakan. Allah pesan cabut ya pelan-pelan, tapi ketika malaikat Israel menjawab ruh baginda Rasul, Nabi mengeluarkan rasa sakit keluar. Aduh, nangis. Bahkan malaikat Jibril memalingkan wajahnya, gak sanggup melihat kekasih Allah merasakan sakaratul maut.
Itu Nabi ngerasain sakit kekasih Allah. Tapi apa? Apa yang dibela Nabi? Apa yang keluar dari lisan Nabi? Azizun alaihi ma anittum, ya Jibril, ya Israil, jikalau memang proses pencabutan nyawa begitu sakit, jangan kau berikan rasa sakit kepada umatku. Tumpuk semua rasa sakit umatku ke dalam tubuh. Ada pemimpin yang begitu? Ada nggak? Ini kan lagi mau musim kampanye, masuk-masuk ke kampung, ke komplek-komplek. Giliran mau jadi pemimpin, gua bagi-bagi. Boro-boro terjadi pemimpin. Begitu Rasulullah habis-habisan, sampai tubuhnya jadi jaminan. Serahkan semua rasa sakit umatku ke dalam tubuhku. Contoh gampangnya RT, ada nggak RT yang bisa tanggung jawab warganya? Umpama warganya ada yang demam berdarah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalau bisa sakit demam berdarah wargaku pindahkan ke tubuhku, ada nggak? Sampai lindung bengkulu agak nemu RT yang begitu. Kalau ada RT yang begitu, OP-nya taikin. Subhanallah. Baginda Rasul menjamin taubat kita begitu juga. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfirati rabbikum, segeralah kau cari ampunan aku, kata. Maka tanda orang yang bahagia yang pertama adalah dia selalu mengingat akan dosa yang telah dia perbuat. Kemudian dia mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, kemarin saya ingat, kemarin saya khilaf, kemarin saya berbuat salah, kemarin saya zalim. Sehingga dia mohon ampunan Allah. Yang pertama, uji sukses. Akhirul istighfar, berbanyak istighfar, kembali taubat kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kata Nabi tadi di awal, tanda orang yang celaka, wa dzikrul hasanati al-madiyah. Tanda orang yang celaka, nanti lawannya tanda orang yang bahagia. Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut perbuatan baik. Itu tanda orang yang celaka. Banyak gak orang yang begitu? Gara-gara saya tuh masjid jadi bagus. Gara-gara saya, gara-gara saya, gara-gara saya. Kalau bukan saya, wah. Dzikrul hasanah al-madiyah, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat. Ini min alamati syakawa, tanda kita akan celaka. Tapi sebaliknya nisyanul hasanati al-madiyah, melupakan perbuatan baik, tidak mengingat-ingat, min alamati sa'adah. Ini merupakan tanda orang yang bahagia, tanda orang yang sukses. Udah ketika berbuat baik, udah. Ya. Jadi, mohon maaf, sampai kita umpamakan berbuat baik itu kayak orang buang BAB. Udah begitu aja. Ibu, bapak BAB, ada yang nyesel gak? Ada gak? Aduh, nyesel gua buang, malah tadi malam makan enak. Ada yang nyesel? Gak ada, lupa gitu. Wah, lega. Begitu juga nisyan al-hasani al-madiyah, melupakan perbuatan baik. Udah jadi gedungin. Walaupun dia yang mensukseskan masjid, walaupun dia yang mensukseskan apa, walaupun dia punya perbuatan baik, udah. Jangan diungkit-ungkit. Kan dulu lu gua bantu, lu dulu gua tolong. Itu sering nggak begitu kalimatnya? Tanda orang yang celaka. Ketika kita berbuat baik, lupakan kalau pengen sukses. Jadi yang kedua, tips yang kedua dari baginda tadi sallallahu alaihi wasallam, hidup berkah, hidup sukses. Yang pertama, ingat dosa dan salah, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, lupakan perbuatan baik. Ikhlas sudah. Yang namanya ikhlas itu kan murni, khalis, murni, nggak ada embel-embel. Makanya kita nggak kelihatan nih, ya. Ngaji zahir fiqih bagus, tapi ngaji tasawuf harus mendukung masalah hati.
Sebab kadang terlihatnya ibadah hasilnya maksiat, banyak gak? Banyak. Kita pakai peci, kita ke masjid, kita sedekah, tapi pengen dipuji sama orang, hasilnya gak ada apa-apanya. Kelihatan ibadah tapi hasilnya maksiat. Yang ketiga, kunci sukses dan orang yang celaka, kata Nabi, tanda orang yang celaka yang ketiga, wa nadhara ila man fawqahu fid dunya, melihat ke atas urusan dunia, melihat ke atas urusan dunia. Dicelaka, nggak mengukur kemampuan. Udah dikasih nikmat sama Allah, rumah udah lumayan, di jalan ke tempat yang indah, wah enak kali ya kalau rumahnya gedung begitu. Ngelihat ke atas kehidupan dunia. Kalau orang selalu melihat ke atas kehidupan dunia, maka akan timbul yang namanya tulul amal, panjang angan-angan. Kalau sudah panjang angan-angan, hasilnya nanti maksiat, nggak bersyukur kepada Allah, nggak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka tanda orang yang bahagia lawannya, wa nadhara ila man dunahu fid dunya, melihat ke bawah kehidupan dunia, akan timbul syukur. Alhamdulillah, Allah kasih saya mobil, biar kata mobil murah-murahan. Lihat teman saya pakai motor, waktunya panas kepanasan, waktunya hujan kehujanan. Yang punya motor lihat juga, alhamdulillah. Saya dikasih motor sama Allah, biar kata motornya jelek. Lihat tetangga saya pakai sepeda, ngontel, wah udah panas, keringetan, kaki pada sakit. Yang punya sepeda lihat juga ke bawah, alhamdulillah. Saya masih punya sepeda. Lihat teman saya kalau kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki juga begitu, alhamdulillah. Saya masih bisa jalan kaki. Lihat teman saya udah gempor. Terus lihat ke bawah, maka akan timbul rasa syukur. Syukur ini perkara yang paling susah. Makanya kalimatnya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ini kalau kita bedah pakai ilmu alat, kalimatnya begitu balik, begitu tinggi. Allah katakan lain pakai lam, lamnya lamul ibtidah. Lamul ibtidah, lam yang menjadi awalan, yang fungsinya faidatul taukid, yang fungsinya taukid, pengukuhan. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini, perhatikan, benar-benar perhatikan. In syakara, ada in, ada syarat. In ada syarat, masuk kepada syakara, fi'il madi, kata kerja lampau, past tense, maka sudah menjadi kaidah. Ada in, ada syarat, masuk kepada fi'il madi, maka faidahnya ingkar. Kira-kira apa kalian dulu? Manggut aja udah. Namanya biasa ngaji di bawah jambu. Orang sekarang ada aja ya yang bahas Quran sesuai akalnya, nggak pakai ilmu. Makanya mufasir itu, ahli tafsir itu ilmunya minimal ada punya 8 cabang ilmu. Di antaranya ilmu nahwu dan sarf. Syakaro, masuk pada fi'il madi, pasti ingkari. Berarti apa? Banyak orang yang ingkar. Banyak orang yang ingkar. Makanya dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Allah ulang-ulang? Berapa kali Pak diulang-ulang? Oh, berapa kali? Berapa baca ya? Diulang-ulang ke 30 lebih. Ini membuktikan bahwasanya hamba-hamba Allah model kayak kita tukang bohong. Dikasih badan sehat, boro-boro ibadahnya lagi. Agak enak kalau sakit.
Ini kaki saya lagi kagak enak. Ya, sholat diri salah, duduk malu. Jadi Ustaz nggak saya langsung dorat, malu juga saya. Masih muda begini duduknya udah kayak aki-aki sholatnya. Tapi apa boleh buat? Nah, artinya apa? Banyak orang yang nggak bersyukur. Makanya ingkari. La in syakartum ingkari. Tapi seumpama kau tidak ingkar kata Allah. Jadi perbandingannya kalau bahasa kita 80-20. Kalau dipersenin 80 banyak orang yang ingkar, yang 20% orang yang bersyukur. Tapi seumpama kau bersyukur, apa jawaban Allah 3 kali loh? La azidannakum. 3 kali ada tauhid. La, lam jawab. La, hamzah. A, lam jawab. Jawab syartiyah. Sebenarnya yang syartiyah in, syakara, 1 kali jawab, ada fa, ada hamzah, ada lam boleh. Tapi ini Allah menggunakan lam dan hamzah. Pokoknya ngerti dengerin aja udah. Ya. Lam tauhid, hamzah tauhid, ditambahkan nun tauhid sakilah di akhirnya. La azidannakum. Ya Allah 3 kali Allah pakai adat tauhid. Syukur susah, banyak orang ingkar. Tapi seumpama kalian mau bersyukur, jawabannya 3 kali Allah pakai adat tauhid. Pasti. Ditekenin lagi di akhir. La azidannakum. Pasti ku tambahkan. Allah nggak main-main. Jadi bukan sekali doang. La azidannakum. Pasti ku tambahkan. 3. Pasti ku tambahkan. Subhanallah. Ya. Makanya bersyukur itu susah. Maka kunci sukses yang ketiga, pandang ke bawah urusan dunia. Sehingga kita ketimbul rasa syukur. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita dalam kesuksesan. Kemudian kata Nabi SAW, yang keempat tanda orang yang celaka, lawannya menjadi orang yang bahagia. Wa nadhara ila man dunahu fid din. Memandang rendah seseorang dalam kehidupan beragama. Jadi meremehkan. Ada orang mau ibadah dikatain. Ada orang mau ke masjid, emang jarang ke masjid, dia ke masjid dikata tumben. Tumben ke masjid. Ini masih penting tumben, ada pakai cie ke masjid nih. Ya Allah. Memandang rendah. Lu kan banyakkan gua ibadahnya. Sering gitu. Gua paling banyak ibadahnya, gua paling alim, paling pintar. Ya Allah, kita gak ada apa-apanya. Ada satu makhluk yang diabadikan ceritanya sama Allah, diulang-ulang sama Allah, Pak, Bu, yakni iblis laknatullah alaih. Iblis itu namanya di langit yang ke-7, wah hebat, Azazil namanya. Pimpinannya para malaikat. Azazil, orang makhluk yang paling dekat sama Allah, bisa komunikasi face to face, berhadapan-hadapan langsung dengan Allah. Hati Jibril gak pernah berhadapan dengan Allah. Makhluk yang pernah berhadapan dengan Allah, Iblis dan Nabi kita Muhammad SAW, peristiwa Isra dan Mi'raj. Iblis sebelum dilaknat oleh Allah, tangan kanannya Allah, Azazil. Kok bisa iblis yang abad, yang ahli ibadah? Dalam tafsir Sawi, iblis itu pernah sujud kepada Allah sampai 40.000 sana. Iblis itu pernah sujud kepada Allah sampai 40.000 tahun. Ada jamaah Al-Ikhlas yang sujudnya sampai 2 jam ada. Tidur itu kan, sambil ngiler. Ibadahnya dahsyatnya bukan main iblis. Ibadahnya. Ada
alim, pandai. Itu kalau ditulis secara akademik banyak profesor, doktor, kiai haji, iblis, MA, MM, MT, MJK, pokoknya banyak dah. Ya. Saking alimnya. Makanya Nabi Allah Adam ketika baru diciptakan langsung dibekali oleh Allah ilmu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah kasih ilmu pengetahuan biar buat ngalahin iblis. Iblis yang begitu hebat, alim, pandai, pintar, kok dilaknat sama Allah, gede Allah. Apa yang ada suka sama iblis? Sombong. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lan arikas ngendika sapa kita Gusti Allah lil malaikati maring para malaikat usjudu padha sujudlah sapa sira kabeh malaikat di Adam maring Adam fasajadu maka padha sujud sapa malaikat lan iblis illa iblis angin iblis aba wega sapa iblis wastakbar lan gumedhe sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis iku minal kafirin setengah saking wong kang kufur ing Gusti Allah. Ini cara santri maknain teks Arab, teks Quran kalau dibilang teh namanya makna gandul. Ya, kenang-kenangan dari Wali Songo biar gampang narkib susunan kalimatnya. Oh ini jadi mubtada, oh ini jadi khabar, oh ini jadi maf'ul, oh ini jadi maf'ul mutlaq, oh ini jadi hal, oh ini jadi tamyiz. Oh yang disebut urusan apa tahu? Ilmu, makanya ngaji. Kadang-kadang ngajinya nggak kelihatan, sebulan hilang, toto, panggilan kiai. Ilmunya dikit, namanya gede. Ulama-ulama kita ngaji bertahun-tahun, boro-boro, yang kita hormati. Jadi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis dilaknat sama Allah yang begitu hebat, ibadahnya masya Allah, ilmunya masya Allah. Kata Allah, berikan penghormatan kepada kekasihku Adam, bukan sujud, penghormatan. Inhina, semua memberikan penghormatan, illa iblis, kecuali iblis. Iblis gak mau, merasa dirinya sombong. Paling aku, saya loh ini, yang paling dekat dengan Allah, saya loh ini, yang paling pandai. Orang kalau sudah sering bilang saya, sombong. Al-kibri yuridai, kata Allah, hamba-hambaku, sombong itu pakaianku, kata Allah. Jangan kau coba-coba menggunakan pakaianku, kata Allah. Allah marah. Iblis yang sudah menumpuk pahala, iblis yang sudah pandai, iblis yang sudah dekat dengan Allah, ketika dia durhaka, ketika dia sombong, aba wastakbar, hari itu namanya Azazil, makhluk yang dekat dengan Allah, langsung diputuskan dari rahmatnya, langsung mendapat laknat. Ablasa yublisu iblisan, makhluk yang terputus dari rahmat, hari itu dinamakan iblis. Wa kana minal kafirin, golongan yang kufur kepada Allah. Apalagi kita ibadah pas-pasan, ilmu pinter kagak, bodoh iya. Jadi kalau kata anak pesantren, ilmu lu matang kagak, mentah kagak. Jadi kalau mangga dimakan ya agak enak. Jadi yang keempat kata Nabi, jangan pernah meremehkan kehidupan beragama seseorang. Kita nggak tahu. Makanya ketika kita lihat orang yang maksiat, jangan marah kepada orangnya, tapi kita marah kepada perbuatannya.
perbuatan yang segala tapi orangnya kita doain. Kalau kita kan gedeg sama orang kayak gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril marah kepada ahli Taif yang nimpukin Nabi sampai berdarah, kan Jibril marah. Jibril gak punya nafsu, Jibril marah. Bagaimana aku balikan? Jangan, Jibril. Lu jangan main hancur-hancurin aja kampung orang. Seumpama bapaknya gak dapat hidayah, saya minta anaknya biar dapat hidayah. Tuh, sampai begitu pikirannya. Makanya Nabi SAW itu sholat pernah nggak berani baca ayat atau surat Tabbat Yadah. Kenapa? Sebab di belakangnya ada anaknya Abu Lahab tuh, sampai begitu Nabi itu. Padahal kan ayat Allah. Nggak berani, pengen jaga perasaan anaknya Abu Lahab yang dapat hidayah Islam menjadi sahabat Nabi, nggak berani. Nabi bilang, waduh ada anak yang nggak berani baca Tabbat Yadah Abi Lahab. Waduh. Sampai begitu Nabi menghormatkannya, nggak mau menyinggung. Padahal itu ayat Allah. Nah, artinya jangan pernah kita meremehkan. Kita doakan biar dapat hidayah, dia dapat hidayah, biar dapat hidayah untuk menggapai rahmatnya Allah. Dia mau ibadah. Sebab kita nggak tahu akhir kehidupan manusia. Nah, inilah kunci sukses kalau kita pengen syahadat, bahagia dunia wal akhirah. Ya Bu ya, ngaji jangan lama-lama. Lagi sarapan belum, ngopi belum, udah dengerin orang ngoceh ya. Sekarang enak teh, ada teh. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pada amal buat kita, motivasi lah. Motivasi buat kita agar kita memperbaiki diri kita untuk menggapai sa'adah, kunci sukses dunia wal akhirah. Mungkin ini aja Ustaz. Mari kita baca Fatihah. Khusus buat diri kita masing-masing, kita senantiasa Allah berikan kekuatan untuk melakukan taat dan ibadah. Dua kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah panjangkan umur kita, panjangkan dalam berkah. Semakin bertambah bilangan usia kita, semakin kita bagus ibadah kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin istiqomah untuk ibadah kepada Allah. Itu yang disebut umur yang barokah. Dan seumpama Allah selesaikan kontrak kita di dunia, Allah berikan kesempatan mati husnul khatimah. Mulut yang biasa bergibah, mulut yang biasa berkata-kata kotor, mulut yang biasa mencaci, ya Allah, dengan Fatihah di akhir kehidupan kami, berikanlah kami mati husnul khatimah, menyebutkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ala hadhihi wa ala kulli bid'atin salihah. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة بركة الفاتحة شفاعة الفاتحة معجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة اللهم أفرغ على قلوبنا الهداية والاستقامة اللهم طول أعمارنا في طاعتك واختم لنا بحسن الخاتمة دعوهم في سبحانك اللهم وتحيتهم في السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين والله موفق إلى الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.